Transfer kejutan, Inter Milan bakal gayet Van de Beek dari Manchester United tahun depan. Juara bertahan Liga Italia, Inter Milan dirumorkan tertarik mendatangkan bintang terbuang Manchester United Donny van de Beek di bursa transfer periode mendatang. Laporan dari Milan Evening News menyebutkan jika Inter Milan bisa saja mengejutkan publik pencinta sepak bola dengan mendatangkan Van de Beek di bursa transfer musim dingin Januari tahun 2022 nanti. Kabarnya, Inter Milan bisa mendatangkan Van de Beek lewat skema transfer pinjaman. Skema transfer tersebut dipilih karena kondisi finansial Inter Milan saat ini belum kembali sehat. Belum diketahui detail proposal transfer yang rencananya bakal dilayangkan oleh Inter Milan untuk mendapatkan jasa Van de Beek dari Manchester United. Hingga tulisan ini selesai dibuat, belum dapat dipastikan apakah Inter Milan akan menyertakan opsi pembelian permanen atau tidak. Di sisi lain, Van de Beek belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rumor transfer ini. Tetapi, sumber dari Manchester Evening News menyebutkan jika saat ini Van de Beek belum tertarik hengkang dari Old Trafford. Ajax Amsterdam ini dikabarkan masih ingin memperjuangkan status pemain reguler di skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Nama Van de Beek sendiri sebenarnya telah masuk dalam radar transfer Inter Milan sejak bursa transfer musim panas kemarin. Namun, kondisi finansial Inter Milan yang tak sehat ditambah lagi dengan keinginan Van de Beek untuk berjuang demi status permainan reguler membuat transfer tersebut urung terjadi. Selain Inter Milan, beberapa klub Liga Jerman, Liga Spanyol juga dikabarkan berminat menampung Van de Beek dari Manchester United. Saatnya Jesse Lingard menjadi andalan Manchester United. Jesse Lingard sukses mencuri perhatian penggemar sepak bola berkat sebuah gol berkelas yang ia ciptakan sebagai penentu kemenangan Manchester United versus West Ham minggu kemarin. Menyambut umpan remaja Matic, Lingard yang berada di posisi kanan pertahanan West Ham melakukan gerakan tipu sebelum melakukan tendangan keras yang menghujam gawang kiper The Hammers, Lukas Fabianski. Berkat gol tersebut, Lingard berhasil membawa Setan Merah meraih 3 poin dan bertengger di posisi ketiga klasmen Liga Inggris 2021-2022. Gol itu menyiratkan apa yang siap diberikan Lingard bila terus berseragam MU. Itu menjadi sebuah pesan untuk pelatih Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer, mengingat masa depan Lingard bersama MU belum juga diputuskan. Apa yang tunjukkan Lingard pada laga itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah membuktikan kemampuannya saat dipinjamkan United ke West Ham di musim lalu. Bersama The Hammers, ia berhasil mencetak 9 gol dan 5 assist dari 16 pertandingan, sekaligus membawa West Ham bermain dalam kompetisi Liga Eropa untuk pertama kalinya. Sebelum Lingard dipinjamkan ke West Ham, pemain asal Inggris itu belum sekalipun membela United di kompetisi Liga Inggris 2020-2021. Lingard hanya bermain sebanyak 3 kali, yaitu di Piala FA dan Piala Liga. Sejak kedatangan Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer mulai rutin mengaplikasikan pakem dasar 4-2-3-1. 2 slot gelandang serang dan sayap hampir pasti diisi Fernandes dan juga Marcus Rashford. Lingard yang bermain di posisi tersebut hanya duduk manis di bangku cadangan Setan Merah. Namun di tangan Moyes, Lingard berhasil mendapatkan kepercayaan penuh. Moyes mengetahui kelebihan dan kualitas Lingard yang selama musim tersebut tak dimanfaatkan oleh pria Skotlandia itu memberikan kebebasan kepada Lingard untuk bergerak dinamis alias tak terpaku kepada posisinya sebagai gelandang serang. Lingard menjadi pemain yang bergerak bebas walau dipasangkan menjadi seorang gelandang serang. Ia bisa berada di kiri untuk mendapatkan bola sekaligus berada di paling depan untuk mencetak gol. Lingard memang memiliki kemampuan untuk itu, kemampuan menggiring bola dan penyelesaian akhir sudah terbukti. Catatan gol dan assist Lingard untuk West Ham membuat Manchester United menahankan untuk dipermanenkan The Hammers. Sebenarnya, penampilan sebagus itu juga pernah Lingard tunjukkan sebelum ini. Lingard pernah membawa United juara FA Youth 2010-2011 bersama Paul Pogba, Michael Keane, dan Rafael Marison. Sementara di Liga Internasional, Lingard juga sempat membela timnas Inggris di Piala Dunia 2018 sekaligus mampu menyumbangkan gol untuk membantu The Three Lions membantai Panama dengan skor 6-1 di fase grup. Di musim ini, Lingard kembali berseragam Setan Merah. Ia mulai diberi kepercayaan bermain oleh Gunnar Solskjaer. Catatan menit bermain Lingard lebih banyak dari musim lalu walaupun Manchester United kedatangan Jadon Sancho dan mega bintang Cristiano Ronaldo. Dikutip dari Transmarket, Lingard tampil sebanyak 4 kali untuk Setan Merah dengan menit sebanyak 63 menit. Lingard selalu tampil dari bangku cadangan. Ia belum merasakan tampil start selama kembali berseragam Setan Merah. Meski demikian, itu membuktikan perlahan kualitas Lingard mulai dimanfaatkan oleh Gunnar Solskjaer. Apa yang dilakukan Moyes di West Ham untuk Lingard mulai diterapkan Solskjaer untuk Setan Merah. Ketika Lingard bermain, ia diberi kebebasan oleh Solskjaer untuk mencari posisi, terutama Lingard diberi kebebasan bergerak di sekitar kotak penalti lawan. Gol yang ia ciptakan saat Manchester United berhasil mengalahkan Newcastle United adalah contohnya. Masuk menggantikan Jadon Sancho, Lingard mendapatkan kesempatan bermain selama 24 menit.
Selama di lapangan, Lingard berhasil membuat Setan Merah meraih lebih variatif. Sukir memberikan kebebasan kepada Lingard untuk bergerak dengan dinamis. Meski bermain sebagai winger kiri, ia sering berada di tengah untuk menjemput bola maupun berada di posisi striker saat Cristiano bergerak ke kiri. Hasilnya pun sempurna. Lingard sukses mencetak gol di menit akhir pertandingan melalui umpan yang diberikan oleh Paul Pogba. Ia mencetak gol bukan di posisi winger kiri sebagai ia dipasang. Ia bebas bergerak yang diberikan oleh Gunnar Solskjaer membuat Lingard berada di tengah untuk mencetak gol. Selain dibebaskan bergerak di lintas posisi, Lingard diberi kebebasan untuk melepaskan tembakan. Total, di 63 menit ia bermain bersama Setan Merah. Pemain berpostur 175 cm itu sudah mencatatkan 8 tembakan. Itu membuat catatan gol Lingard lumayan produktif. Saat ini ia telah mencetak 2 gol dari 4 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Setan Merah. Dengan kemampuan dan kontribusi Lingard West Ham dan United musim ini, sudah selayaknya ia bermain reguler untuk Setan Merah, bukan datang dari bangku cadangan. Tapi, tampil dari menit pertama untuk tim yang sudah meraih 20 trofi Liga Inggris tersebut. Ole Gunnar Solskjaer tertawakan rumor dipecat dari Manchester United. Solskjaer keluar dari tekanan rumor pemecatan setelah membawa Setan Merah menang dramatis atas West Ham. Ole Gunnar Solskjaer menolak untuk menjawab pertanyaan tentang harapan Manchester United menjadi juara usai menang atas West Ham United. Sebaliknya, malah bergurau mengenai rumor pemecatan setelah ia kalah Liga Champions dari Young Boys. Solskjaer dikritik keras karena pemilihan taktik yang buruk berujung pada kekalahan 2-1 di Swiss pada tengah pekan lalu, namun mampu bangkit pada minggu kemarin dengan membawa United menang comeback 2-1 di Liga Premier Inggris atas tuan rumah West Ham. "Anda tidak akan bertemu saya sekarang," kata Solskjaer. "Ini adalah pertandingan kelima musim ini, saya mungkin saja dipecat, pergi dan kehilangan pekerjaan saya kemarin, begitulah di Manchester United. Kami pantas mendapatkan 3 poin atas West Ham, ini adalah tempat yang sulit untuk meraih kemenangan, semoga poin ini bisa membuat perbedaan, mari kita lihat ketika kita mendekati April dan Mei." Meski melihat Jesse Lingard mencetak gol kemenangan pada menit ke-89 dan aksi David De Gea yang menyelamatkan penalti Mark Noble beberapa jelang laga akhir, Solskjaer tidak sepenuhnya senang atas performa pasukannya. United sempat tertinggal lewat upaya Said Bernaham di babak pertama sebelum Cristiano Ronaldo mencetak gol keempat dalam 3 pertandingannya, menyamakan kedudukan bagi United. "Kami harus bertahan lebih baik," lanjut manajer asal Norwegia tersebut. "Kami harus membuat lawan lebih kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan kami. Mengenai gol mereka, struktur pertahanan kami salah dari segi apapun dan kami harus memperbaikinya."